Lagi-llagi dan lagi, serangan Israel di Gaza terus meningkatkan kekhawatiran warga Palestina. Setelah wilayah Gaza, Khan Younis, Rafah, dan wilayah di sepanjang jalur Gaza dibombardir oleh Israel, kini tepi barat menjadi sasaran selanjutnya. Nah, dalam operasi kali ini, militer Israel menjadikan tepi barat sebagai sasaran dengan klaim untuk memberantas teror. Dalam serangan terbaru pada 28 Agustus 2024 kemarin, Israel secara brutal menyerang wilayah tepi barat dengan menembakkan puluhan rudal ke wilayah tersebut. Usut punya usut, ternyata ada maksud terselubung di balik gencarnya serangan Israel di tepi barat. Berbeda dengan klaim Israel bahwa serangan itu dilakukan untuk memberantas teror. Menurut beberapa sumber, serangan Israel kali ini berniat untuk mengosongkan tepi barat layaknya jalur Gaza. Kalau sampai hal ini kembali terjadi, bisa diperkirakan negosiasi gencatan senjata semakin jauh dari kata sepakat dan perang akan terus berkobar di Timur Tengah. Kira-kira apa maksud sebenarnya dari Israel atas semua serangan bertubi-tubi ini? Jangan kemana-mana. Duduk di tempat, kita kulik bareng bersama saya Yuda Beta di Brigade edisi kali ini. Dalam serangan yang dilakukan Israel di tepi barat pada 28 Agustus 2024, dilaporkan sebanyak 16 warga Palestina harus jadi korban dari kesadisan militer Israel. Dalam penyerbuan itu, pasukan Israel mengepung kamp-kamp pengungsi di Tubas, Turkarm, dan Jenin, dan terjadilah baku tembak antara militer Israel dan kelompok Hamas. Nah, seperti yang udah dibahas di awal tadi, motif Israel menyerang tepi barat kan katanya untuk memberantas teror. Sementara ada juga yang bilang kalau tujuan Israel menyerbu tepi barat adalah untuk mengosongkan wilayah tersebut dari orang-orang Palestina. Pernyataan itu pun diamini sama Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, yang bilang kalau alasan negaranya menyerang tepi barat adalah untuk memberantas teror dengan cara mengosongkan tepi barat. Tapi dalam hal ini, Katz memakai istilah evakuasi sementara dalam operasi militer itu. Dalam pernyataannya, Katz juga nggak menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi itu. Nah, kalimat tadi ini jadi alasan yang sama yang juga pernah diterapkan Israel yang hingga kini hampir 11 bulan terus membombardir Gaza. Kembali ke 16 korban tewas tadi ya, sampai Kamis 29 Agustus 2024 atau sehari setelah serangan tersebut, pasukan Israel tidak mengizinkan petugas kesehatan untuk segera mengevakuasi jenazah para korban. Terus serangan Israel ini juga semakin diperkeruh dengan kehadiran para pemukim ilegal Israel yang disebut semakin kerap menyerang warga Palestina di tepi barat. Saat para korban Palestina mengungsi, gerombolan pemukim ilegal itu segera menduduki lahan dan rumah-rumah yang ditinggalkan oleh orang-orang Palestina. Seakan tidak ada kata puas, pasukan Israel terus menghancurkan berbagai bangunan dan benda warga Palestina. Dalam operasi yang kembali memanas pada pertengahan Agustus 2024 kemarin, beberapa tank dan aneka kendaraan lapis baja Israel menyerbu berbagai bangunan. Mesin keruk juga terlihat menghancurkan aspal dan merusak jalan di pemukiman orang-orang Palestina. Aksi dari Israel tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Nadav Shosani, yang membenarkan kalau akses ke rumah sakit di lokasi serangan itu harus ditutup. Shosani beralasan kalau langkah ini diambil untuk mencegah target serangan militer Israel untuk kabur dan berlindung ke rumah sakit yang dari awal disebut Israel sebagai markas untuk perlindungan Hamas. Kira-kira kenapa ya Israel sengotot itu untuk mengosongkan tepi barat
dengan alasan memberantas teror. Nah, kalau dilihat lagi dari sejarahnya, pada 1947, para pendiri Israel sepakat kalau sebagian besar tepi barat harus menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan. Tapi Israel membatalkan rencana ini setelah negara-negara Arab mulai memberikan perlawanan ke negara pimpinan Benjamin Netanyahu itu. Pada 1950, Yordania mulai menguasai wilayah Palestina, namun karena merasa tidak terima, Israel mulai melakukan perlawanan dan akhirnya berhasil mengambil alih wilayah Palestina setelah melakukan perang yang cukup intens selama 6 hari di tahun 1967 dan menempatkan kembali wilayah Palestina di bawah pendudukan militer Israel. Karena berhasil kembali menguasai wilayah itu, pada periode 1970-an sampai 1980-an, Israel mulai mendirikan pemukiman di tepi barat. Hal ini sudah pasti memicu kebencian di kalangan penduduk Arab dan protes dari komunitas internasional. Atas dasar inilah warga Palestina melakukan pemberontakan di tepi barat dari tahun 1987 hingga 1993 dan dari tahun 2000 hingga 2005. Sejak itu baik Israel maupun Palestina sama-sama mengklaim hak atas tanah di tepi barat. Bahkan meski udah melalui banyak perundingan, status akhir dari wilayah tersebut masih juga belum diputuskan. Makanya nggak heran sampai sekarang tepi barat terus menjadi daerah yang masih diperebutkan. Oke, kita balik lagi ke serangan Israel yang baru-baru ini dilancarkan ke tepi barat. Ternyata serangan ini mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya Sekjen PBB Antonio Guterres yang menyerukan agar operasi Israel di tepi barat dapat segera dihentikan. Guterres mengaku khawatir soal perkembangan terakhir di tepi barat yang diduduki Israel, termasuk perkembangan peluncuran operasi militer skala besar Israel di Jenin, Tulkarm, dan Tubas. Guterres mengecam keras jatuhnya korban jiwa yang kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak. Gak cuma Guterres, namun dunia juga turut mengecam serangan brutal Israel di tepi barat. Lantas bagaimana respon mereka? Mesir jadi salah satu negara yang ikut mengecam eskalasi militer Israel di tepi barat dan kebijakan terbarunya yakni bumi hangus yang ditetapkan di wilayah tersebut. Mesir juga mengutuk langkah Israel yang menggunakan kekuatan berlebihan, penghancuran infrastruktur, dan penangkapan warga sipil yang disertai penyiksaan. Selain mengecam tindakan brutal Israel di wilayah tersebut, Mesir juga memperbarui peringatan tentang bahaya kebijakan bumi hangus yang diterapkan Israel. Pasalnya kebijakan itu akan mengancam masa depan negara Palestina. Dikhawatirkan kebijakan tersebut akan menggagalkan harapan terakhir Palestina untuk memulihkan hak-hak sahnya dalam mendirikan negara yang merdeka. Lalu yang kedua adalah Amerika Serikat. Washington telah menjatuhkan sanksi terhadap organisasi relawan Israel, yakni Hashomer Yos dan Yejar Levi Filan, koordinator keamanan di pemukiman Yejar, tepi barat, pada Rabu 28 Agustus 2024. Sanksi ini merupakan buntut meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina di tepi barat. Hashomer Yos menggambarkan dirinya sebagai organisasi sukarelawan yang bertujuan untuk melindungi petani Israel di tepi barat.
Namun menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, organisasi itu telah melakukan aksi kekerasan di tepi barat yang mengancam perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Di tengah banjir kecaman terhadap Israel, Palestina menaruh harapan kepada dunia untuk setidaknya melindungi rumah sakit yang beroperasi di tepi barat. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Kesehatan Palestina menuduh Israel telah memblokir akses ambulan yang merupakan pelanggaran terang-terangan atas hukum kemanusiaan. Tak cuma itu, Palestina menyebut tentara Israel telah menutup akses jalan menuju rumah sakit di tepi barat. Hal ini membuat Presiden Palestina Mahmud Abbas yang sedang melawat ke Arab Saudi mempersingkat perjalanannya guna memantau situasi di tepi barat. Tak bisa dipungkiri, operasi militer Israel di tepi barat semakin membuat warga Palestina menderita. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Israel bisa mencapai tujuannya untuk mengosongkan tepi barat seperti yang sudah dilakukan di jalur Gaza? Coba tulis di kolom komentar ya. Segitu dulu Brigade edisi kali ini. Saya Yuda Beta pamit. Sampai jumpa di Brigade edisi berikutnya. Bye.